juga langsung ke lokasi dan memberitahukan kepada pihak kepala desa dan pihak berwajib lah supaya itu ditindak gitu. Berarti selama ini apakah makam itu benar adanya atau memang sengaja dibuat untuk dilakukan pesugihan, Kang? Nah, itu sebetulnya makam palsu ya yang dibuat itu, makam palsu itu. Karena di situ tidak ada makam ataupun makam keramat, itu tidak ada. Lalu kenapa baru sekarang, Kang, akhirnya ditemukan kejadian makam palsu ini? Apakah memang selama ini warga tidak terlalu curiga dengan kedatangan beberapa orang asing yang untuk melakukan pesugihan di sana, Kang? Ya, itu sebetulnya kecolongan ya. Kalau bicara itu kecolongan ya, pihak desa dan pihak setempat itu kecolongan ketika izinnya tadinya membuat saung-saung kan sudah lama itu, terus terjadinya lah pembentukan makam-makam yang ditakutkan karena sekarang banyak jaringan yang itu ke harta karun, ke UB, itu yang jadi masalah, Mas. Kalau di sekitar area sana memang apakah dalam area yang dekat ini memang ada makam keramat atau seperti apa kondisi di sana, Kang? Oh, kalau makam keramat itu itu di Patinsan itu ada yang namanya Gunung Tangkil, itu ada, betul itu. Kalau di sekitar situ tidak ada. Ketika melakukan pembongkaran sendiri, sejauh mana kemudian masyarakat sana ikut melakukan pembakaran dan pembongkaran makam keramat palsu, Kang? Iya, karena masyarakat itu memuncak kemarahan lah, karena kan di situ bukan orang asli situ, terus bisa terjadi kan, ditakutkannya itu ada penyimpangan ya, Mas. Itu aja masyarakat. Apakah selama ini juga warga setempat tidak merasa curiga dengan pelaku yang membangun makam palsu ini, Kang? Tidak, karena kan itu wilayah itu kan jauh dengan pihak RT RW itu jauh. Pembatasan itu kan dari gunung kan, jauh dengan warga lah sebetulnya, itu lumayan. Apakah ini baru pertama kali, Kang, terjadinya kasus makam keramat palsu di sana, atau sebelumnya sudah ada kasus-kasus yang serupa? Iya, itu tahun 2010 kalau nggak salah pernah terjadi itu makam-makam palsu yang dibuat, Patinsan yang dibuat makam. Karena hari ini kita koordinasi dengan pihak MUI dan lain-lain supaya wilayah Pulau Batu ini jangan sampai terjadi lagi kan gitu. Pembuatan makam-makam palsu itu sekarang banyak, bukan hanya di situ saja, banyak daerah Karanghau itu banyak sebetulnya. Banyak, masih ada lah. Warga di kawasan Citepus, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menemukan 41 makam keramat palsu yang diduga sengaja dibangun untuk mencari keuntungan sendiri. Makam keramat palsu yang berada di tengah hutan karet yang masih produktif tersebut kerap didatangi sejumlah orang yang diduga akan mencari pesugihan. Dia memang makam keruhun. Resah dengan keberadaan makam keramat palsu tersebut, warga bersama ulama dan budayawan membongkar makam palsu tersebut. Selain itu, warga juga membongkar dan membakar sejumlah bangunan yang dijadikan padepokan. Pemilik lahan kebun karet, Eni Suhaimi, mengaku selama ini lahan tersebut disewa oleh seorang pria dari Banten. Sementara itu, petugas kepolisian Polres Sukabumi mengamankan J agar tidak menjadi korban amukan warga yang tengah emosi. Jadi ini sudah jelas ya teman-teman ya, dengan bukti ini bahwa tuduhan mereka si gerombolan begundal ini terhadap makam palsu pada Habib Lutfi ya teman-teman, ini sudah jelas bahwa itu tuduhan palsu alias dusta. Intinya teman-teman, ucapan mereka ataupun tuduhan mereka terhadap Habib Lutfi itu hanyalah pembunuhan karakter ataupun pembunuhan power Habib Lutfi ya. Intinya agar Habib Lutfi jatuh ya nama baiknya begitu. Tapi alhamdulillah teman-teman ya, dengan dengan bukti ini mudah-mudahan masyarakat yang cerdas tidak akan terpengaruh dengan ucapan-ucapan dusta yang dilontarkan oleh gerombolan-gerombolan si para begundal begitu saudaraku. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Berbuat baiklah untuk duniamu yang lebih penting,
berbuat baik untuk akhiratmu, karena kita semua akan mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.